Dengan siapa? Yesti. Yesti. Iya. Yesti di mana, Yes? Di Gombel Lama. Gombel Lama, oke. Yesti, silakan. Ceritanya seperti apa? Bisa kita mulai dari sekarang. Ya. Jadi gini Kak, apa namanya? Ini tuh di rumah aku itu yang dari dulu tuh sering banget aku sih yang sering ngalamin, cuman kalau orang rumah kurang tahu juga. Kalau dulu waktu kecil itu sering banget kedengeran suara-suara gitu dari belakang rumah belakang, kan dulu depan belum ada rumah, jadi masih di rumah ibu yang belakang. Itu tuh malam-malam jam 2 ada suara kayak kuntilanak, itu jelas banget di belakang di kamar mandi. Halo. Ya, kita masih dengerin, Yesti. Okay. Terus juga sering juga kalau ada saudara dari luar kota gitu tuh suka ngelihat di kamar mandi itu ada suka orang lewat gitu, dikirain ada orang di kamar mandi apa di dapur gitu, padahal nggak ada orang. Terus di kamar mandi juga itu kalau dikasih lampu itu mesti mati, nggak bertahan lama di kamar mandi belakang. Terus sering juga entah siang entah malam itu kalau aku pas di rumah sendiri itu sering sebelum ada tamu tuh sering kedengeran dulu suaranya. Jadi entah tetangga apa saudara gitu kalau ada yang mau datang aku mesti suka dipanggil dia yang mau datang itu, entah ada apa waktu itu tahu-tahu orangnya datang. Pas aku tanyain sih, tak kirain kan udah datang dari awal, ternyata barusan datang. Padahal suaranya aku udah denger udah dipanggil gitu. Tapi nggak ada orang pas saat yang mau. Selang berapa menit, berapa jam gitu, tahu-tahu orangnya datang. Tak tanyain, enggak, aku barusan datang kok, kayak gitu. Halo. Ya, kita masih dengerin, Yesti. Ini baru cerita kedua ya, soal orang yang datang, yang kamu dengar dulu suaranya ya. Kamu sekarang ini lagi on air sendirian atau ditemani sama keluarga atau mungkin sama suami? Sendirian. Oh, sendirian. Suami Ya? Udah tidur. Oh, udah tidur. Tapi berani ya? Insya Allah. Ini sudah merasa ada sesuatu yang beda mungkin? Ya. Terus tuh pernah juga ada waktu sebelum nikah sih, itu ibu sama ayah kan masih ngaji. Terus masih pas jatahnya mau pulang itu aku dengar kan pintu kan ditutup. Itu tuh ada ketok-ketok suaranya ibu. Pertamanya nggak, cuman suara ketok-ketok aja sih 2 kali. Aku diemin. Terus yang kedua itu bilang, yes, bukain pintu dong. Aku mikirnya apaan sih, orang nggak dikunci biasanya masuk sendiri kayak gitu. Kok nggak masuk, aku intip jadi. Suara yang kamu dengar suara siapa? Ibu Ya. Aku intip dari jendela nggak ada orang. Terus aku buka pintu lihat ke jalan, ternyata ibu sama ayah sama rombongan pengajian tuh masih jalan, agak turun masih di jalan. Terus aku lari aja naik. Sudah berapa kali, Yesti, kamu ngalamin suara-suara yang datang terlebih dahulu sebelum? Sering. Terus juga malam-malam kan itu di rumah depan ibu itu, di depan teras itu kan sekarang udah dibikin rumah buat aku. Tingkat yang atas aku tidurin, yang bawah dikontrak bengkel. Cuman kan ditempatinya paling kayak itu pernah malam-malam itu kejadian pintu jalan raya itu tuh diketok-ketok jam 1 malam.
itu juga nggak ada orang, aku intip. Terus kalau yang di bawah itu yang dikontrak di kamar mandinya tuh sering Kak dibuat mainan alat mandinya. Posisi aku juga di situ sih. Kamu dengerin sendiri waktu itu? Iya, aku ngeliat sendiri pas barangnya itu digoyang. Kalau angin tuh soalnya kan di kamar mandi dalam kan nggak bisa ada angin masuk. Jadi Kak goyang-goyang gitu. Soalnya lama sih. Waktu itu yang dengerin cuman kamu aja atau? Aku nggak dengerin, cuman ngelihat pas barangnya itu digoyang-goyangin gitu dibuat mainan. Aku ngelihat. Apa itu yang dibuat mainan apa? Itu parfum gantungan yang di kamar mandi. Tak digoyang-goyangin gitu. Jadi bergoyang sendiri tanpa ada yang menggoyangkan? Nggak ada angin, nggak ada yang goyangin. Waktu itu kamu penasaran terus tiba-tiba masuk ke kamar mandi gitu atau gimana? Enggak, posisi kan aku di kamar mandi itu. Jadi aku tuh lagi diem. Ya lagi mandi gitu. Kok gerak-gerak sendiri, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Tak liatin terus lama banget. Terus tak deketin, tahu-tahu agak pelan terus berhenti. Ini di kamar mandi di bawah, yang rumah yang baru. Yang bawah. Deket sampingan nama kontrakan itu kan, sampingnya ada kamar mandi. Dulunya di kamar mandi yang bawah itu apa nih, tempat apa? Itu tadinya kosong, halaman biasa sih, kayak pohon buah-buahan gitu banyak. Cuman kan udah ditebangin terus dibikin rumah di halaman rumah gitu tah. Tapi waktu pas proses penebangan sendiri nggak ada masalah kan? Enggak sih. Cuman dulu itu Gombel kan sering banget kecelakaan, apalagi di rumah aku depan itu sering banget kecelakaan. Makanya ini itu dia cuman emang ada apa enggak, terus cuman mampir doang, apa emang di situ apa gimana? Oke. Memang Gombel terkenal banget ya. Orang Semarang siapa sih nggak tahu Gombel ya? Bahkan nggak cuman Gombel yang deket rumah ya, bahkan di Gombel yang sebelah kanan pun juga, yang dari arah bawah pun juga sama. Iya. Nah, pertanyaannya, orang rumah ini yang sensitif selain kamu siapa? Yes. Kurang tahu sih, cuman yang sering cerita ke ibu, ke suami itu aku. Cuman kalau ibu nggak tahu. Paling kalau ada saudara, pernah sih ada saudara tuh datang, terus tuh dari ruang TV yang rumah belakang rumahnya ibu itu pernah ada ngeliat kayak mata itu, tapi dari luar rumah, di atas dapur itu kan ada lubang ventilasi dulu Kak. Itu tuh Kak ada mata ngeliatin, dikirain mau maling apa gimana. Pas dicariin nggak ada orang sama sekali. Seperti kalau orang Kak ngintip gitu. Ya, mengintip ya. Terus juga pernah ada tetangga itu tidur di rumahku, tapi di rumahnya ibu yang belakang. Itu kan di ruang tamu. Posisi lampu tuh dimatiin, tapi dia bilang malam-malam lampu tuh nyala. Terus Kak ditemenin cewek 2 cantik di ruang tamu. Siapa yang merasakan ini? Tetangga. Tetangga. Udah lama sih, udah lama. Cerita ke kamu atau ceritanya ke ibu waktu itu? Ke ibu kayaknya. Komentar ibu apa waktu itu? Ya, bilang apa ya? Udah lama sih Kak. Cuman nggak ada sih, kan di sini cuman ceweknya cuman aku sama sama Jisti doang, bilang gitu.
kan emang di rumah cewek cuman aku sama ibu, jadinya cewek dua cantik duduk malam-malam duduk di kursi, kan dia kan posisi di ruang tamu tidur di kursi gitu loh Kak. Posisi arah pandangannya kemana tuh waktu itu? Ke arah depan pintu rumah atau? Siapa itu? Waktu itu, waktu cewek itu, ceweknya itu. Itu duduk di kursi, jadi ada yang kursi panjang, yang satunya kan pendek kayak bentuk L gitu loh Kak. Ya kan yang tetanggaku tidur yang panjang, yang nganu tuh duduk di kursi yang satu nih. Kayak ngadep dia gitu loh kayaknya. Sepintas atau lumayan lama waktu itu? Lumayan lama kayaknya. Itu tuh dulu tuh sering banget kejadian kayak gitu. Apalagi sekarang di kamar mandi belakang juga nggak pernah dikasih lampu lagi sekarang. Habis kalau dikasih lampu mesti mati. Kamar mandi belakang ini di rumah? Di tempat ibu. Rumah ibu ya? Di sana ada kejadian apa tuh? Ya itu yang sering aku kalau pas lagi nyuci, aku kan kalau nyuci baju di belakang di kamarnya ibu, kamar mandinya ibu. Itu yang sering aku dipanggil-panggil tuh, mesti kalau pas lagi nyuci, apalagi di dapur, pokoknya aktivitas di belakang. Manggilnya gimana tuh? Itu kak tetangga kan kalau manggil tante kayak gitu. Aku biasanya kan iseng suka ngumpet gitu, tak liatin kok pintu nggak ada yang kebuka, nggak ada orangnya. Terus dan serang berapa jam gitu, tahu-tahu orangnya nongol, tak tanyain, kamu tadi udah kesini? Enggak, aku barusan kesini kok. Itu sering banget kayak gitu. Jadi ada dengan kata lain Yesi dengerin suara dulu orang yang mau datang ke rumah, baru orangnya datang. Iya. Ini hanya untuk orang-orang tertentu aja atau mungkin bahkan tamu yang nggak dikenal pun juga sama? Pernah nggak ngalamin misal ada tamu datang, tamu yang nggak dikenal? Paling yang aku kenal aja sih. Selalu perempuan atau laki-laki yang biasanya? Seringnya cewek. Cewek. Nah, kalau pernah nggak sih dengar suara laki-laki yang maksudnya menyerupai suara laki? Misal enggak. Suara bapak mungkin, suami mungkin. Enggak juga. Paling itu ibu, tetangga juga cewek. Seringnya itu sih. Terus kok bisa tahu nama aku juga? Apa karena emang keseringan mereka pada manggil aku, jadinya dia juga tahu gitu. Aku heran. Kalau di kamarnya ibu itu kayaknya juga ada, cuman kayaknya baik, tapi nggak tahu masih ada apa enggak. Itu kayaknya cowok. Yang di kamarnya. Yang lihat siapa, yang berinteraksi siapa? Ya enggak sih, cuman kayak ngerasain aja. Ibu pernah bercerita mungkin? Enggak, kalau ibu nggak pernah cerita, paling dia sering cerita aku. Cuman nggak tahu ibu pernah ngerasain apa enggak. Apa takut atau gimana, cuman nggak pernah cerita aja sih. Bapak, kakak? Enggak, kalau bapak sama kakak enggak. Nah, suami mungkin? Enggak? Kalau suami tuh paling dulu waktu masih zamannya pacaran tuh ngeliat di rumahnya nenek, malahan sebelahan sama rumah aku. Itu dikirain di ruang tamu tuh ada orang kayak lagi pacaran pangku-pangkuan gitu loh kak. Tapi pas dilihatin nggak ada orang siapa-siapa. Pas dia lagi mau naikin motor gitu toh, kan kesorot dari jalan dari bawah gitu. Lihatnya tuh ada orang dua lagi pangku-pangkuan, padahal nggak ada orang sama sekali. Paling gitu sih, sama di jalan sekebat gitu pas mau pulang jam 11 malam. Kalau depan kan di jalan emang sering banget.
apalagi di depan rumah juga ada pohon mangga. Masih sampai sekarang pohonnya? Masih. Yang yes, tadi kamu bilang di depan rumah ini persis sering terjadi kecelakaan ya? Sering banget. Terus meninggal juga cewek. Sampai meninggal juga? Yang kepalanya kelindas bis, ada anak kuliahan. Terus tabrakan situ. Paling enggak tuh dulu kalau kecelakaan hampir setiap minggu, setiap bulan tuh sering banget kecelakaan double gitu Kak, sering. Makanya kan aku bingungnya tuh dia emang di sini apa cuman mampir bentar gitu. Itu yang kamu bingungin ya? Sekarang ini atau mungkin terakhir kamu ngerasain ada sesuatu yang bikin kamu itu merinding, yang takut itu? ketok-ketok pintu aja itu kenceng banget. Pertamanya pelan, dok gitu. Yang kedua tuh sampai mangkak digedor-gedor sampai pintunya tuh jebol Kak. Yang bawah pintu jebol. Orang rumah nggak ada yang dengar ya? Aku sama suami. Suami dengar tapi waktu itu? Dengar. Terus reaksi suami apa? Masih ingat gak reaksi suami waktu ada kejadian itu? Dia ngelakuin apa? Halo? Sayang banget ya. Ini satu kejadian yang aneh menurut saya. Ini Yesti emang teleponnya keputus atau tiba-tiba telepon itu berubah sendiri. Sebentar ya, saya cek dulu. Yesti? Iya Kak. Kenapa Yes? Nggak tahu, nggak ada suaranya. Terus mati sendiri. Mas Bu, ada mungkin efek-efek gangguan dari makhluk sekitar Mas untuk telepon Yesti? Ya ini saya kalau Mas Doni ingat pada waktu hunting kita di daerah atas ya, saat itu juga pernah terputus tapi masih tersambung. Jadi kita tidak sama-sama dengar, tapi di situ sinyal dan lain sebagainya bagus. Masih ingat ya Mas Doni ya? Ya masih ingat banget. Ya, kalau bahasa saya mengatakan seperti ini, adanya satu frekuensi yang lebih besar yang tadi itu bisa dikatakan melintas kalau bahasa saya. Dan itu pada waktu saya menggambar ini Mas, yang kedua ini. Kamu tahu Yes gambar apa yang kedua? Nggak tahu. Nanti ya. Iya. Kamu terusin dulu ceritanya, takutnya nanti kamu takut. Kita dengerin dulu cerita kamu. Selanjutnya yang tadi sempat kepotong, mau dilanjutin lagi silakan. Yes. Yang itu jadi kan kita ketiduran di depan di situ Kak. Posisi aku yang di dekat pintu. Pertamanya sih pelan di atas ketok pintunya, tok gitu. Aku diam.
suami sih bener denger katanya, cuman dia diem aja. Yang kedua itu kenceng banget sampai pintu bawah itu jebol, Kak. Jadi dia ngetoknya di bawah pas di telinga aku, persis di kepala gitu. Duk kayak orang gedor gitu, kenceng banget sampai pintu tuh jebol. Ini pintu kamar atau pintu depan rumah? Jadi tuh gimana ya, kalau yang depan itu tuh atas kan cuman kamar aja, Kak. Jadi 2 kamar gitu. Ini yang pintu gimana ya, arah ngadep jalan. Pintu balkon ngadep jalan. Kan posisi kita di atas, makanya masa ada sih tetangga apa siapa orang lewat iseng cuman naik ke balkon, ketok-ketok sampai jebol. Tapi dilihatin waktu di jendela nggak ada orang. Jadi gimana ya, malam-malam ada yang ketok-ketok pintu kenceng banget. Kita nengok di jendela nggak ada, langsung pindah ke kamar aja. Sewaktu tadi telepon terputus ya, Sti. Mas Bu di sini sempat mengilustrasikan, dan kebenaran ilustrasi gambar yang tertangkap di sini adalah makhluk astral yang berwujud seorang wanita. Mungkin dia yang pernah duduk di atas, ya gimana ya, di tetangga aku itu juga ngadep jalan gitu. Atas kan ada padepan nama, ya nggak ada pada Mas Bu, sampingan. bisa dijelasin sedikit tentang wanita ini? Iya. Itu kayaknya yang sering lewat di depan rumah. Ini Nun Sewu ya, buat Mbak Yesi ya. Iya. Mbak Yesi, Nun Sewu, di sini saya membuat sketsa, itu ada 2 di sini. Yang satu memang bisa sudah ada lama di situ ya, bisa dikatakan dia sudah, secara logikanya dia sudah membangun teritori sudah lama di tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkesan bisa dikatakan adanya suatu kejadian, terus kemudian terkesan kayak dia itu, kalau bahasa saya mengatakan terkesan kayak tidak tenang. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Untuk yang kedua itu Nun Sewu, rambut pendek Nun Sewu, seleher ya kalau saya bilang. Ya model ngeblow gitu, dia rambut tidak begitu lurus ya, kalau agak sedikit ngombak di situ. Tapi tidak tahu kenapa di sini memakai tas apa ya? Tas apa ini Mas? Cangklong apa sih? Kayak anak gini, kuliah soalnya. anak misalnya tas cangklong ya, tas apa kayak diselimpangkan tas seperti selempang itu. Kemudian memakai jam di sebelah kiri dengan menggunakan Nun Sewu pakaian agak sedikit ketat. Terus kemudian Nun Sewu dengan pakaian jeans yang bisa dikatakan agak sedikit ketat juga. Terus kemudian memakai sepatu apa ya, jadi sepatu kayak selop yang langsung dipakai dari karet itu ya, seperti itu. Kalau menurut saya ini ada sesuatu yang bisa dikatakan ada hubungannya dengan satu kejadian ya, Mbak ya. Saya tidak bisa jelaskan kejadian itu apa dan lain sebagainya, karena Nun Sewu begitu saya menggambarnya langsung suara itu tidak ada, dalam arti suaranya Mbak Yasi juga tidak kedengaran lagi. Ya mungkin logikanya karena sinyal, karena memang Nun Sewu kalau daerah jenengan itu kalau saya bayangkan kan turun ya Mas ya, misalnya turun ya, itu Nun Sewu jenengan dari jalan besar sebelah kiri Mbak. Dari Jalan besar dari atas. Kalau dari atas kanan. Oh, sebelah kanan. Bisa dikatakan itu kan di bawah, kalau saya sebut itu perengan ya Mbak ya. Perengan dalam arti bukit, terus kemudian jenengan di bawah bukit itu gitu ya kalau. Iya. Seperti itu. Untuk yang gambar pertama, ini adalah memang asli tapi bukan dari perengan itu, justru malah dari seberang jalan yang masih banyak pohonnya ya kalau saya bilang. Bener, seperti itu. Itu sering banget ada itu apa
banyak sih di situ. Ya, jadinya bukan dari belakang rumah jenengan, justru Tapi malah di seberang jalan jenengan itu. Kalau kita urutkan lurus, kalau dibayangkan itu kan lurus terus kemudian turun ya Pak ya. Terus kemudian kita bisa memandang pemandangan di daerah sekitar situ. Kalau untuk yang gambar pertama ini. Iya, benar. Tapi untuk yang gambar kedua, dia terkesan bukan dari situ. Dia kalau bahasa saya mengatakan pendatang ya, pendatang baru. Tapi kalau untuk yang pertama ini, dia memang sudah lama ya, bahkan Nun Sewu bisa dikatakan pada waktu belum ada jalan dua. Itu kan jalannya aslinya tuh yang asli kan yang depan jenengan misalnya. Itu jalan asli pada waktu zaman Belanda pun itu zaman bisa dikatakan jalan aslinya tuh ya depan jenengan itu. Gitu. Kalau untuk yang atas itu karena bisa dikatakan pembangunan era pembangunan baru, terus kemudian terkesan kayak bukit itu terus kemudian dibelah. Kalau saya mengatakan seperti itu. Dan ini sudah lama sebelum ada orang berada di daerah tersebut. Jadinya ini memang sudah, dan dia bukan berarti kemudian mempunyai suatu energi negatif, tidak. Dia selalu bisa dikatakan, bahkan mungkin kalau kita telusuri satu-satu warga sekitar, dalam arti mungkin kan ada yang di bawah warga sekitar itu. Bahkan ini pernah contoh ada orang yang mau berbuat jelek, contoh aja mau maling, terus kemudian maling itu enggak tahu kenapa mutar-mutar saja di sekitar situ dengan membawa barang curiannya. Ya, karena bukan berarti terus rumah itu dikasih atau ya mungkin kalau bahasa ininya dikasih pasangan untuk agar supaya jika maling masuk terus kemudian tidak bisa keluar, tidak seperti itu. Tapi ini bisa dikatakan langsung dari alam tersebut. Dan, bisa dikatakan langsung dari frekuensi yang ada di situ. Kalau saya sebut seperti itu. Mbak Yesi, ya. Kalau ada motor atau apapun yang lewat, jenengan dengar tidak? Dengar. Barusan ada motor lewat, atau apa yang lewat? Iya, motor. Oke. Karena di sini terdengar seperti kayak kerek atau apa saya kira. Ya, terus kemudian gini, tidak tahu kenapa saya justru kalau di bayang saya di situ ada, apakah ada rumah kosong di deretan Anda? Ada. Rumah kosong itu memang kayak rumah, ya udah biar disimpan ini aja biar kosong itu, atau memang sudah tidak ditinggali? Halo? Ya, bukannya sinyal. Dari tadi itu seperti ini, Mas. Yesti masih on air, tetapi tiba-tiba telepon Yesti digantikan oleh telepon oleh kerabat Imelda yang lain. Tapi notabene ini masih connect. Ya. Logikanya, kerabat Imelda, saat ini Anda akan mendengarkan suara dari kerabat Imelda yang lain yang masih terhubung dengan handphone saya, yang saya sambungkan dengan mixer. Tetapi, coba lihat Mas Bu, itu posisi handphone masih tersambung kan? Iya. Dan ini masih ada tulisannya, masih tersambung. Halo Mbak Yesti. Yesti? Yesti, Mbak Yesti. Ini masih tersambung. Ya, ini yang aneh tuh, nomor Yesti, belakang nomor Yesti adalah, sempet ya, tadi saya ngecek, nomor Yesti itu adalah, sebentar, di belakang nomor Yesti adalah 4 digit di belakang 7767. Tetapi setelah Yesti tadi menghilang, tiba-tiba digantikan oleh nomor 885. Dan nomor itu selalu muncul. Ini posisi
Ini posisi masih nyambung sama Yesti. 7767. Posisi waktu kita telepon ini udah 12 menit. Mungkin Yesti yang mendengarkan kita lewat radio. Mungkin Yesti akan bertebak-tebak nih, kenapa tidak ada suara juga dari email DFM. Seperti itu Mas Bu. Coba untuk handphone dimatiin dulu Mas. Biar nanti Mbak Yesti masuk lagi coba. Nanti saya akan coba. Oke. Saya coba matikan Yesti ya. Kalau seandainya Yesti mungkin mencoba untuk menghubungi saya kembali, silakan. Harus menghubungi lagi Mas. Usahakan Yesti dulu ya. Untuk kerabat email yang lain yang coba hubungi saya, maaf sekali. Ini maaf beribu maaf ya, nyun sewu. Saya akan reject dulu. Saya dahulukan Yesti dulu. Jadi Yesti silakan bisa hubungi kita kembali di nomor handphone saya ya. Oke, coba kita tanya dulu. Yesti. Iya. Iya Mas, kenapa? Yesti, kamu tadi denger nggak? Selang waktu mungkin hampir 1 menit lebih ya. Tidak ada suara. Gitu ya. Aneh. Ini kan aku yang satu dengerin radio lewat HP yang satu nih, yang satu buat telepon. Jadi waktu saya bilang seperti itu, kamu dengar kan? Dengar. Posisi HP masih nyala Masih juga nyala, kan? Dan masih terhubung dengan HP saya juga. Masih. Makanya tambah. Mas Bu, seakan-akan mungkin ada satu informasi yang tidak boleh disampaikan gitu atau gimana Mas Bu? Ini non sewu sekali Mas. Memang untuk yang gambar ini non sewu saya tidak share Mas ya. Yang perempuannya atau yang ini? Yang perempuannya? Ya, yang ini enggak saya share Mas ya. Oke, kalau gitu perempuannya nanti mungkin saya tutup aja Mas Bu. Mungkin ya. Kalau gambar. Iya, kalau untuk yang ini enggak apa. Tapi kalau yang ini non sewu, kesan ada saya coba lagi untuk pancing lagi. Apakah memang frekuensi itu datang lagi atau tidak? Dalam arti seperti ini Mas. Ada sesuatu di mana dia tidak mau diceritakan. Mbak Yesi. Iya. Ya, masih tersambung ya. Masih. Iya. Pada waktu menit yang pertama, ini kan bisa dengan yang ini yang udah kedua kali ya. Iya. Ya. Menit pertama, jenengan kayak ada angin lewat di belakang jenengan enggak? Tadi kayaknya. Terus kemudian untuk menit yang kedua, kayaknya tuh gimana sih di belakang? Di belakang sebelah kiri kalau di bayangan saya. Posisi saya ya. Bisa dikatakan sekarang ini justru malah kaki depan Anda yang merasa dingin. Banget. Ya. Jadinya ada satu perubahan suhu ya, kalau saya bilang ada satu perubahan suhu yang sangat tiba-tiba. Meskipun di situ dingin, tapi ini dinginnya beda. Gitu. Iya, padahal posisi kipas angin tak matiin. Seperti itu. Jadinya seperti kayak ada jenengan masang kipas angin tapi ditembakkan di tembok. Dia masih kerasa. Iya. Sama jenengan rasanya nggak enak. Mencium sesuatu nggak? Apakah itu bau badan Anda sendiri atau bukan? Enggak. Bukan. Enggak, tapi ngerasain di badan tuh aneh. Apa ya? Di bagian belakang tuh kayak berat ya? Oke. Enggak. Anda pakai logam enggak? Mbak? Contoh cincin atau lepas dulu Mbak? Kalung? Lepas dulu. Bisa ada itu kalau emas cincin emas ya? Lepas dulu Mbak. Jadi aku lepasin semuanya. Kecuali antang-antang tidak masalah. Tapi yang kalung dan cincin lepas dulu. Kalau ada gelang kaki lepas dulu.
Udah. Udah. Ya. Sekarang lebih enak Anda? Lebih enak kan enggak sekarang? Halo? Halo Mbak Yesti. Masih tersambung Mas? Masih? Masih, tapi tidak ada Menit suara. keempat. Kita tidak mendengar suara Yesti sama sekali. Kelautan Muda. Ini satu keanehan lagi. Yang ketiga kalinya. Coba kita matiin lagi Mbak. Nun Yes. sewu Mbak Yesti, ini Mas Doni saya suruh matiin dulu, nanti jangan telepon lagi. Oke. Ya logikanya mungkin ini sinyal Mas, kan itu kan. Cuma sinyal yang bagaimana kan itu. Sama-sama providernya sama ya Mas ya? Ya sama, kita juga nggak terlalu jauh kan. Ya. Masih dalam satu lingkup daerah. Katakanlah kan ini masih ikutnya Banyumanik kan. Jadi otomatis nggak ada masalah. Coba ke Timur yang lain jangan menghubungi saya dulu. Kita kasih space dulu buat Yesti untuk bisa join lagi dengan kita. Yesti, coba menghubungi kita lagi. Selamat malam Yesti. Iya. Yesti, menit keempat tadi kamu nggak mendengarkan suara saya sama sekali. Hanya mendengarkan suara saya lewat radio ya. Oh gitu ya. Ini lebih enakan ya, begitu Anda lepas ini lebih enakan ya daripada jenengan tadi pakai ya, karena logikanya memang itu logam tersebut terutama emas itu untuk mediasi lebih bagus seperti itu, maka itu jangan dipakai dulu biasanya itu. Oke. Ya memang adanya satu terkesan kayak orang itu, aku aja mbak cerita kayak kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Maka itu nanti untuk gambarnya sangat-sangat nun sewu sekali. Untuk yang gambar yang satu terpaksa tidak diupload. Ya, mungkin Yesti nanti kalau mau lihat nggak masalah ya. Ya kalau itu antar pribadi jenengan. Antar pribadi sama Yesti nggak apa-apa, nanti kita akan bagi ya. Tetapi untuk Kerautimala yang lain yang sedang mendengarkan kita di Nightmare on the Air, maaf sekali nanti akan saya share hanya satu gambar saja. Jadi perempuan yang dimaksud yang diceritain sama Mas Bu ini tidak akan saya ikut sertakan untuk terupload ya. Tapi sempat itu mual nggak tadi Mbak Yesi? pusing sih. Pusing ya, tapi nggak sempat mual ya. Oke. Iya. Ya memang ini non saya ini kita alihkan ya Mbak. Untuk yang ini tidak saya ceritakan, cuma di sini memang ada satu gambar di mana nanti jenengan bisa lihat sendiri ya gambarnya. Ya dan itu memang sudah lama ya, penduduk lama yang di sekitar itu, dan dia sudah menguasai teritorial. Bisa dikatakan ini sebenarnya dia ada lagi satu ya modelnya seperti itu ya. Dia juga menguasai daerah teritorialnya dan dia sudah bisa dikatakan saya kalau saya boleh bilang begini, dia berdua sudah istilahnya apa ya, misalnya kayak orang itu merangkul semua daerah teritorial situ, dan dia dijadikan semacam kayak orang itu yang dituakan di situ, dan dia bisa menyerupai siapa saja, dia bisa menjelma menjadi siapa saja. Tapi justru yang paling dominan di sini adalah yang nun sewu. Kalau saya sebut ini yang perempuan, jadinya yang saya gambar ini perempuan semua. Nah, ya mungkin itu Mbak Yesti. Tapi kalau yang cewek yang nggak mau dengan itu kira-kira nih bakal selanjutnya bakal nyanu lagi nggak ya? Enggak. Karena bisa dikatakan kalau saya sebut ini memang orang saya cerita kayak lah. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Itu. Jadi nggak apa ya? Enggak masalah. Jadinya dia memang terkesan kayak, kalau saya bilang gimana sih kalau orang bingung, ya seperti itu. Jalan sana dari pojok ke pojok lagi, ya, turun, jalan ke sana lagi, ya seperti itu. Tapi yang di rumah yang menggedor-gedor rumah ini apa Mas?
Justru yang menggedor-gedor ini Mas, sama juga. Nah, kalau menurut saya itu orang itu, loh, ini aku ono loh, aku ono ya. Itu sebenarnya itu. Karena pada waktu itu memang ada sesuatu, kalau saya mengatakan ada satu pesan yang ingin disampaikan dengan cara mereka yang mungkin bisa dikatakan gini Mas. Mereka inginkan, oh saya tuh kepinginnya seperti ini, tapi kok yuk mengarah ngerti gitu, kalau bahasa saya mengatakan itu. Terus dia menggedor bukan berarti untuk dia untuk merusak atau bisa dikatakan arogan, tidak. Kalau saya bilang dia lebih ingin menyampaikan pesan, tapi yang disampaikan, yang istilahnya ingin disampaikan kepada seseorang tidak tersampaikan. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Ya, Ya, kita masih dengerin. Ya. Masih mencium bau dingin, sudah hilang ya? Iya, udah hilang. Oke. Ya mungkin itu komentarnya agak sedikit ini ya, karena memang saya tidak berani mengomentari untuk yang ini ya, jadinya nanti takutnya bisa dikatakan nanti malah panjenengan yang ini ya. Oke, gitu. Ceritanya bagus Mbak Desi, dan jadinya juga bisa merasakan bisa berinteraksi langsung, berinteraksi langsung, merasakan aura-aura yang ada di sana ya. Ya. Iya, mungkin seperti itu. Nah, yes. Oke. Terima kasih Yesti udah gabung dengan kita ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Oke, selamat istirahat aja ya kalau gitu. Iya. Oke, selamat malam. Malam.